Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kesayangan kita semua yaitu Eski Channel. Di mana channel ini akan membahas dunia seputar Islam yang benar. Sebelum masuk ke topik pembahasan bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung dengan channel ini agar terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar sahabat semua menjadi yang pertama mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pada pembahasan kali ini sebelum melanjutkan pembahasan kitab Hiyah ini pada adab yang selanjutnya, kita akan membahas biografi singkat penulis kitab Hiyah ini, yaitu Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Mari kita simak pembahasannya. Nasabnya, beliau adalah Bakar bin Abdullah, Abu Zaid bin Muhammad bin Abdullah bin Bakar bin Utsman bin Yahya bin Goyhab bin Muhammad. Silsilah ini berhenti hingga Bani Zaid teratas, yaitu Zaid bin Suwaid bin Zaid bin Suwaid bin Zaid bin Haram bin Suwaid bin Zaid Al-Qudawi, dari kabilah Bani Zaid Al-Qudawiyah yang tersohor di kawasan Al-Wasim dan dataran tinggi Nejd. Di sanalah Syekh Bakar Abu Zaid dilahirkan, yaitu pada tahun 1365 Hijriah. Perjalanan ilmiah Syekh Bakar Abu Zaid, beliau belajar di sekolah tradisional atau kutab hingga kelas 2 Ibtidaiyah. Kemudian pindah ke kota Riyadh tahun 1375 Hijriah. Di sana, beliau melanjutkan sekolah ibtidaiyahnya, kemudian masuk Ma'had Ilmi, kemudian masuk Fakultas Syariah. Beliau menamatkan strata 1 S1 tahun 1387 Hijriah di Fakultas Syariah di Riyadh sebagai muntasib afilial, dan berhasil meraih prestasi tertinggi. Pada tahun 1384 Hijriah, beliau pindah ke Madinah Munawwaroh bekerja sebagai kepala perpustakaan umum milik Universitas Islam Al-Jamiah Al-Islamiyah. Di samping belajar formal, beliau juga ngaji dengan sejumlah halaqah pengajian beberapa syaikh di Riyadh, Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwaroh. Di Riyadh, beliau menimba ilmu al-maqamat dari Syekh Al-Qadi Sholih bin Mutlaq. Kepada gurunya ini, beliau membacakan 25 maqamah di dalam kitab Maqamat karya Al-Hariri. Beliau juga belajar fikih kepada Syekh Al-Hijawi dengan menggunakan kitab Adul Mustaqni tetapi hanya pada pembahasan bab buyu, atau jual beli. Di Mekah, beliau mengaji dengan Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala dan membacakan kepadanya kitab tentang haji pada kitab Al-Muntaqo karya Majduddin bin Taimiyah Al-Haroni rahimahullahu ta'ala pada musim haji tahun 1385 Hijriah di Masjidil Haram. Di Mekah, beliau juga mendapatkan ijazah dari beberapa orang syekh, di antaranya Syekh Sulaiman bin Abdurrahman bin Hamdan mengizinkannya secara tertulis dengan tulisan tangannya untuk meriwayatkan seluruh kitab hadits dan juga ijazah mengenai Mud Nabawi. Sedangkan di Madinah, beliau kembali bertemu dan mengaji dengan syekhnya, Ibnu Bas dan membacakan kepadanya kitab Fathul Bari dan Bulughul Maram, serta sejumlah risalah dalam pelajaran fikih, tauhid dan hadits di kediaman syekhnya tersebut. Beliau bahkan mengaji dengan syekhnya itu selama 2 tahun hingga mendapatkan ijazah. Beliau juga mengaji dengan Syekh Muhammad Al-Amin Ashinkiti, pengarang kitab tafsir terkenal, Adwaul Bayan, selama 10 tahun sejak pindah ke Madinah Munawwaroh sampai gurunya itu wafat pada musim haji tahun 1393 Hijriah. Dengan gurunya tersebut, beliau membacakan tafsirnya, Adwaul Bayan dan risalahnya, Adab Al-Ba'ats wa Al-Munazoroh. Beliau merupakan satu-satunya murid yang mengambil ilmu nasab dari syekhnya itu. Beliau membacakan kepadanya kitab Al-Qashdu wal Umam karya Ibnu Abdil Bar rahimahullahu ta'ala. Beliau juga membacakan kepadanya beberapa risalah. Beliau juga melakukan sejumlah diskusi dengan syekhnya dan saling membagi ilmu. Beliau memiliki 20 ijazah dari sejumlah ulama Al-Haramain, Mekah dan Madinah, Riyadh, Maroko, Syam, India, Afrika dan lainnya. Beliau memuat semua itu dalam memo tersendiri. Tahun 1399 Hijriah, beliau belajar di Ma'had Ali jurusan Kodok Peradilan sebagai afilial saja, lalu meraih gelar magister. Dan pada tahun 1403 Hijriah, beliau meraih gelar doktor. Pada tahun 1387 Hijriah, setamatnya dari kuliah di Fakultas Syariah, beliau terpilih menjadi qadhi di Madinah Munawwaroh yang berlangsung hingga tahun 1400 Hijriah.
Pada tahun 1390 Hijriah, beliau ditunjuk menjadi pengajar di Masjid Nabawi. Tugas ini berlangsung hingga tahun 1400 Hijriah. Tahun 1391 Hijriah, turunlah SK Raja yang mengangkatnya menjadi imam dan khotib Masjid Nabawi. Tugas ini berlangsung hingga awal tahun 1396 Hijriah. Pada tahun 1400 Hijriah, beliau ditunjuk menjadi wakil Kementerian Kehakiman. Tugas ini berlangsung hingga akhir tahun 1412 Hijriah. Dan pada tahun ini juga 1412 Hijriah, turun SK Raja yang menaikkan pangkatnya ke level Al-Martabah Al-Mumtazah, sebagai anggota Lembaga Tetap Fatwa dan Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi. Pada tahun 1495 Hijriah, turun pula SK Raja yang mengangkatnya sebagai delegasi kerajaan untuk Lembaga Fikih Islam Internasional, Al-Mujama, Al-Fiqh Al-Islami Ad-Duali, yang merupakan salah satu divisi organisasi konferensi Islam OKI. Kala itu, beliau terpilih sebagai ketuanya. Karya-karya beliau, Syekh Bakar Abu Zaid telah menelurkan banyak karya ilmiah di bidang hadits, fikih, bahasa dan wawasan umum. Di antara karya-karya tersebut adalah 1. Ibnul Qayyim, Hayatuhu, wa Atsaruhu wa Mawariduhu. 2. At-Takribli, Ulum Ibnul Qayyim. 3. Fiqhun Nawazil, 2 jilid. 4. Mujamul Manahil Lafziyah. 5. Tobaqotun Nasabin. 6. Ma'rifah An-Nusak Al-Haditsiyah. 7. At-Tahdits fi Malayasihu fihi hadits. 8. Hiyah Tolibil Ilmi. 9. At-Ta'alum. 10. Ar-Riqobah, Al-Turots. 11. Tarif Al-Alqob Al-Ilmiyah. 12. Adab Tolibil Hadits min Al-Jami' Khotib. 13. At-Tarojum Az-Zatiyah min Uzabwal, Ulama wa Goiruhu. 14. Tasmiyah Al-Maulud. 15. Akidah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani Warrod, Alaman Kholafaha. 16. Tasnif Anas Baina Az-Zon wal Yakin. 17. Hukum Al-Intima petik terbalik. 18. Hajar Al-Muqtadi. 19. At-Tahzir min Muhtasorot Asobuni fit Tafsir. 20. Baroah Ahlus Sunnah minal Waqi, fi Ulamail Ummah. 21. Khosyoish Jaziratul Arab. 22. Juz'un fi Mas'al Wajbi Al-Yadain Bada'at 2. 23. Juz'un fi Ziyarotin Nisalil Kubur. 24. Bida, Ul Quro. 25. La Jadid fi Ahkamish Sholah. 26. Tahqiq Kitab Al-Jad Al-Hadsits fi Bayan Malaysa bihadith lil Amiri. 27. Tahqiq Ikhtiarot Ibnu Taimiyah lil Burhan Ibnul Qayyim. 28. Askar Torofai An-Nahar. 29. Tahrifun Nusush. 30. Al-Mutsamana fil Iqor. 31. Adabul Haatif. 32. Adabut Sauk wal Izar. Wafatnya Syekh Bakar Abu Zaid. Beliau wafat pada tanggal 28 Muharram 1429 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 Februari tahun 2008 di kota Riyadh. Semoga Allah merahmati Syekh Bakar Abu Zaid, menempatkannya di surganya nan maha luas, menganugerahkan keluarga besar, kerabat, para pencinta dan muridnya serta orang-orang yang mendapatkan manfaat ilmunya, kesabaran dan hiburan. Amin. Demikian pembahasan kita kali ini tentang biografi singkat Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Hiyah yang sedang kita bahas sekarang ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.